Rasa bahagia kini sedang dirasakan oleh Sony Septian. Ia bagaimana tidak, hari spesial di mana dirinya berulang tahun yang ke-35 mendapatkan kejutan ulang tahun dari istri tercinta berupa dekorasi cantik dengan beberapa foto keluarga kecil yang dipajang di dinding kaca sebuah hotel. Hingga menyiapkan kue ulang tahun bertemakan klub sepak bola Manchester United. Selain memberikan kue ulang tahun bertemakan klub sepak bola idola Sony Septian, Fairuz pun memberikan kado spesial untuk sang suami tercinta. Sebenarnya harusnya kamu yang nyertain. Kamu malah kan Kan aku kan yang disurprisein. Aku terkejut sih, Rizky terkejut. Nggak kaget sih karena memang aku pikir dia pasti akan ngasih surprise kayak biasanya gitu kan. Tapi ini enggak nih, anak-anak jam 10 malam udah pada tidur semua gitu. Terus si Fairuz juga udah tidur. Nah aku kebetulan baru tidur jam 11 karena habis nonton MU kan. Habis nonton MU, terus menang lagi kan. Jadi kayak happy banget, gak bisa tidur. Pas di saat udah mulai tidur, gak taunya sekitar jam setengah satu dibangunin. Ternyata mereka udah nyiapin kejutan gitu. Karena ya kalau disangka bakal dikasih kejutan sih awalnya mikir kayaknya akan dikasih. Cuma kok kayak gak kepikiran gitu. Terus dia ngedekor ruangan sebelah juga pas dilihat dari kamar aku kayak nggak ada dekor apa-apa gitu kan, karena dibuka juga sama dia. Cuma nggak tahu pintar aja dia ngumpetinnya nih. Jadi makasih ya sayang. Kamu dia sih sebenarnya emang otaknya kalau untuk nyenengin suami pintar banget sih. Oh enggak sih, kalau bukan ngeprank sih sebenarnya, kejutannya memang natural aja ya gitu, karena kan memang kondisinya saat ini kan nggak bisa ngapa-ngapain juga, nggak bisa ngasih kejutan. Kemarin kan kayak misalkan lagi COVID tapi masih bisa bikin acara, tapi kan karena kondisi ulang tahunnya Sony sendiri di saat lagi PPKM, jadi semua serba terbatas, juga nggak bisa kayak di hotel, nggak bisa nerima dekor dari luar, jadi ya mau nggak mau pakai dekor sendiri, jadi semua ngurusin sendiri gitu, pergi sendiri, beli dekorasinya juga sendiri, sederhana gitu. Terus juga natural aja sih, yang penting Sony bisa kumpul sama aku, sama anak-anak gitu. Kaget sih kamu selalu udah nyiapin semua gitu. Masa? Iya. Sebenarnya sih memang kita selalu pasti begitu ya. Karena memang begitunya tuh bukan karena maksudnya maksudnya gimana ya, memang dari diri sendiri, kebetulan aja. Kebetulan aku tipe memang orang yang romantis, suka ngasih surprise ke pasangan. Sony juga kebetulan aku dapatnya yang tipe romantis juga, jadi memang dapatnya pas gitu loh. Dan jadi kita tuh udah bisa dibilang berlomba-lomba untuk diri sendiri aja, memberikan kebahagiaan untuk pasangan masing-masing gitu. Karena setiap ulang tahun pasti dari aku atau dari Fairuz berusaha untuk ngasih yang terbaik gitu kan. Makanya ketika si Fairuz ngasih yang oke banget di ulang tahun aku, jadi beban buat aku. Wah, ulang tahun dia harus lebih oke lagi nih aku ngasih. Begitupun nanti setiap tahunnya pasti akan ada peningkatan gitu. Peningkatan mungkin dari banyak hal ya, dari surprise-nya, dari jumlah kadonya, karena pengen selalu meningkat aja dengan apa yang kita kasih. Insya Allah kan cintanya juga semakin meningkat gitu ya kan. Amin. Terus usaha, kenapa dibilang cintanya semakin meningkat, karena kan effortnya pasti besar banget kan untuk ngelakuin itu. Kalau orang nggak serius atau nggak punya effort yang besar, pasti hasilnya juga nggak akan besar gitu. Karena effortnya besar banget, usahanya besar banget, pasti dilihat usahanya Masya Allah luar biasa banget, pasti ada sesuatu yang baik yang dikasih sama dia. Semalam juga aku nggak kepikiran karena pas banget momennya adalah pertandingan MU gitu. Fairuz sangat tahu banget kalau lagi nonton bola tuh, apalagi MU, udah nggak bisa diganggu deh gitu, apapun. Jadi aku konsen aja sendiri nonton, nggak mau diganggu. Apalagi Ronaldo baru pulang kampung, jadi makin nggak bisa diganggu. Makanya mungkin itu saat dia langsung siap-siap kali ya semuanya. Cepet juga dia siap-siapnya, nggak lama gitu. Sebelum MU pertandingannya selesai aja, malah mereka udah pada tidur. Aku udah tinggal tidur duluan gitu kan.
Ya udahlah, berarti aku mungkin mikir oh pasti hari ini nih dikasih kejutannya pasti pagi-pagi gitu kan, karena kalau misalnya malam-malam jam 12 lewat udah biasa gitu, aku pikirannya sih seperti itu ya. Ternyata oh enggak, kecelek lagi aku. Kamu paling jago bohongin suami juga ternyata. Oh iya dong, Ronaldo sengaja ngasih kado 2 gol, itu luar biasa banget. Dia di hari ulang tahun dia ngegolin 2 pas pulang kampung, jadi kayak happy banget. Bisa pas lo pertandingannya di mau tanggal 12 dia golin 2, terus tadinya Virus bilang pada mau pakai baju MU semua, nggak jadi. Kenapa sih? Karena pesanannya online shopnya nggak on time. Nggak on time karena kan harus ada yang ukuran adjustnya kan, itu yang dari merekanya nggak on time. Jadi ya agak susah gitu. Tapi nggak apa-apa. Justru adjust sama Fast ada ya. Yang kita yang nggak on time. Cuma si Fast ngasih sarung tangan buat olahraga. Nah, hari ini kayaknya temanya lagi olahraga semua. Nggak tahu nih, ini berkesinambungan banget nih. Si Ejas ngasih headband buat olahraga, pas kan maminya yang pilih kan. Terus pas sarung tangan olahraga. Terus suster di rumah ngasih alat sit up sama skipping. Si Virus kayak ngasih, wah ini yang aku tunggu-tunggu banget. Dia ngasih alat gym gitu di rumah, home gym gitu. Jadi satu paket lengkap gitulah buat nge-gym, buat latihan dada, terus buat semualah dari upper body, lower body, semua ada di alat itu. Jadi kayak happy banget. Jadi kan makanya dia bilang, kado kamu mana? Katanya, kado aku nggak bisa dibawa ke sini gitu. Kadonya berat, besar katanya gitu kan. Nggak muat gitu. Nggak taunya kadonya bener-bener yang diharapkan banget. Iya. Karena memang kalau Sony itu kan memang dia pengen banget, dia tuh kalau seandainya lagi nge-gym kan sekarang kan lagi COVID ya, gitu loh, lagi pandemi gini kan tempat gym tuh sebentar-sebentar ditutup, dan kita kebetulan memang Sony kan hobi banget olahraga di rumah, alatnya nggak support, nggak maksimal untuk dia gitu, dan akhirnya memberikannya ya aku lihat dia tuh pengen banget ini kalau seandainya nggak ada alat ini, nggak ada alat, selalu diomonginnya tuh itu gitu. Jadi aku mikir ya yang bermanfaat, terus buat untuk selamanya, terus buat kepentingan badannya dia, penampilannya dia, dan kesehatannya dia juga, ya alat gym ya gitu. Itu sudah kesukaannya dia banget karena alatnya itu memang lengkap semua untuk kebutuhan badan, pembentukan badan ada di alat itu. Kamu suka badan aku bagus? Nggak mau jawab sih. Faris lo yang udah tua, belum nikah lo Faris. Ulang tahun yang ke-35 dan Masya Allah hari ini di tahun ini ulang tahunnya. Perbedaannya sama tahun sebelumnya. Iya. Ya kalau perbedaan sama tahun sebelumnya, yang sebelumnya kan 34. 35. Enggak dong. Sebelumnya kan belum COVID, terus bisa ngerayain. Sebelum udah COVID. Enggak, yang 2 tahun sebelumnya tuh masih bisa ngundang saudara-saudara, keluarga, ngerayain di hotel bareng sama teman-teman terdekat gitu kan. Terus juga bisa makan-makan bareng gitu. Nah, terus kalau yang tahun sebelumnya masih bareng-bareng bisa bareng-bareng keluarga sama adiknya, sama iparnya. Kalau yang tahun ini intinya hari ini Allah, kali ini tuh benar-benar emang agak benar-benar kecil banget ruang lingkupnya ya, karena tadi aku bilang karena PPKM. Jadinya perbedaannya tuh karena itu aja sih. Enggak gitu. Dong, ada satu lagi, bakal punya anak lagi. Insya Allah di tahun ini tuh kado paling luar biasa banget di tahun ini, karena di tahun kemarin ya pas juga di bulan September. Oh iya ya, bisa di tahun kemarin baru kehilangannya pas di bulan September habis ulang tahun kan. Jadi ya udah ulang tahunnya ya begitu seadanya, ditambah baru kehilangan juga. Dan insya Allah di tahun ini Virus sudah 6 bulan, Desember insya Allah anaknya lahir. Jadi bisa dibilang tahun yang luar biasa banget. Tidak hanya sampai di situ, kebahagiaan serta momen mengharukan terlihat dari Sony Septian ketika membaca surat dari sang anak tercinta, King Fast.
Sony Septian pun menginginkan di usianya saat ini ingin selalu memberikan yang terbaik untuk istri dan anak tercintanya, berusaha yang terbaik juga untuk keluarga. Selain itu, Sony pun mengatakan antara dirinya dengan Fairuz di saat ini pun telah memikirkan dana masa depan anak-anak untuk pendidikan, guna meraih masa depan anak-anak yang cerah dan lebih baik. Ya alhamdulillah ya, karena ya berusaha menjadi ayah yang terbaik ya, karena ya aku juga yakin lah di luar sana pasti seorang ayah akan memberikan yang terbaik buat anaknya, seorang suami akan memberikan yang terbaik buat istrinya gitu. Terus semakin belajar untuk ilmu-ilmu parenting yang baru gitu kan, karena kita kan nggak bisa puas diri sampai di situ aja gitu kan, karena kan dunia itu kan berubah ya gitu, anak semakin dewasa, zaman semakin berubah, kalau kita nggak terus ngegali-gali ilmu-ilmu parenting yang baru, pasti kita akan ketinggalan dan nggak bisa ngikutin gitu kan, nanti ketika anak dewasa, anak semakin pintar, Sebenarnya semakin gede. kalau kita itu lebih ke arah gini sih ya. Kalau sama anak-anak kita nggak mau terlalu ngekang tuh kita nggak mau, tapi kita mau buat anak-anak itu jadiin kita tuh sahabat ya gitu. Tapi di saat kita harus menjadi orang tua yang disiplin, memang kalau anak anak memang akan ada melakukan kesalahan, kita juga memberikan peringatan gitu. Nah terus juga anak mau cerita apa, kita juga bisa menjadi sahabat yang baik gitu, dan pada intinya adalah kita nggak terlalu khawatir selama landasan agama anak baik. Insya Allah kalau agamanya baik, dia kayak ada remnya, jadi kayak terkontrol gitu, dia tahu batasan-batasan mana yang baik dan mana yang buruk, karena kita sebagai orang tua kita hanya bisa mengarahkan, tapi kita tidak mau terlalu melarang. Yang pertama kan sebenarnya anak itu kan mencontoh orang tuanya ya. Jadi ketika dia melihat apa yang mereka lihat, mencontoh apa yang mereka lihat gitu. Kalau misalnya kita berusaha menunjukkan gitu, atau anak secara langsung melihat orang tuanya ibadah, mungkin yang tadinya dia nggak tahu, sambil kita ajarin pelan-pelan, lama-lama dia akan ngelihat gitu. Contohnya aja ejaz, kita nggak pernah spesifik ngajarin gerakan sholat ya, kayak Allahu Akbar, ruku, nggak pernah, tapi dia tahu kapan harus ruku, kapan harus sujud, kapan harus ngeluarin kata sami Allahu liman hamidah gitu kan, karena dia ngeliat orang tuanya gitu. Akhirnya dia suka praktek sendiri walaupun gerakannya masih salah gitu kan. Jadi dari orang tuanya dulu ngasih contoh dan praktek-praktek yang baik, nah orang tuanya ngasih disiplin agama sejak dini gitu, dari sekarang ajarin terus disiplin mengenai agama, waktunya sholat, waktunya main-main ya, waktunya belajar. Dan memang harus lebih sedikit tegas, apalagi kalau di usia 9 tahun ya udah mulai harus lebih straight banget sama agamanya, udah disiplin. Tapi jangan lupa kayak kasih rewards juga gitu untuk apa yang sudah mereka lakuin. Itu yang paling penting sih, kayak fast ya. Misalnya dia hafalan nih, dia ada evaluasinya tuh setiap seminggu tuh. Semua surat yang udah dia hafal, diulang lagi semuanya. Nanti begitu dia hafal, kasih sesuatu. Jadi dia makin semangat. Mungkin awalnya lama-lama mereka terpaksa, terus akhirnya jadi biasa. Nanti lama-lama insya Allah akan semakin cinta kok dengan apa yang dia lakuin gitu. Yang penting tetap fun aja bawainnya. Ada juga ya sayang ya. Jadi memang kalau dari ngaji itu kan kita memang dari kecil udah biasain dari FAS itu, sekolahnya dari TK udah di sekolah Islam, agar dia mengenal gitu budaya-budaya agamanya gitu. Terus doa-doa makan, awalnya kan gitu, doa sesudah makan, doa mau tidur. Dari situ, dari TK sampai akhirnya masuk ke sekolah pun, kita semua mencarikan FAS itu sekolahnya sekolah Islam, landasannya landasan agama Islam. Jadi kita nggak cari yang international school, justru kita lebih mementingkan bagaimana anak kita agamanya baik. Nanti untuk kayak bahasa-bahasa yang lain, kalau seandainya ngajinya sudah baik, agamanya udah baik, mau kursus bahasa apa aja kita akan kursusin. Nah, sebagai orang tua apa yang kita lakukan? Kita mengajarkan apa yang memang bisa kita ajarkan gitu loh. Tapi karena kita tahu diri bahwa kita berdua mempunyai batasan gitu loh. Dan akhirnya kita juga memanggil guru ngaji yang memang khusus untuk menjadikan anak-anak kita nanti hafiz dan hafizah Quran gitu loh. Karena ini patokannya nggak hanya di FAS, tapi semua anak-anak kita itu pengennya menjadi hafiz dan hafizah Quran semua. Bahkan ya insya Allah ya, aku sama Pak Irus juga udah, karena keinginan orang tua ya,
kita juga udah tahu nih nanti anak-anak insya Allah pengennya Mau sekolah kuliahnya aja, di mana. Terus sampai dari sekarang bahkan kita udah bikinin tabungan buat sekolah mereka nanti, kuliah mereka nanti gitu. Jadi planning sih ya kita mengarahkan ya, nanti semoga anaknya juga suka gitu. Iya. Tapi kita mempersiapkan sebagai orang tua dari sekarang, karena kan nggak bisa nanti udah saatnya baru kita pusing nyari uangnya apa segala macam, kan enggak gitu ya. Sekarang kita udah nyiapin ya buat insya Allah tabungan kuliah anak-anak di Mesir nanti gitu kan. Ya pelan-pelan lah nabung dari sekarang. Jadi kita udah planningin dari sekarang sambil diarahkan, sambil buat mereka mencintai itu. Ya tapi kita tidak bisa memaksakan juga. Tapi nanti kalau mereka sudah bisa diarahin mencintai kan akan berjalan dengan baik, dan kita nggak kalang kabut nantinya begitu mereka udah dewasa gitu. Nggak dipaksa sih. Iya. Jadi kayak kalau memang moodnya dia lagi nggak bagus, kita jangan maksa gitu ya. Sebagai orang tua tuh nggak boleh, kita harus melihat moodnya anak nih. Kalau memang kelihatannya misalkan dia ngantuk atau dia lapar, biarin aja dia ngelakuin sesuatu hal yang memang dia suka. Tapi kita akan kasih tahu, misalkan dia bosan atau dia lapar atau dia ngantuk, ya dia tidur. Kalau dia ngantuk, kalau dia lapar dia makan. Kalau dia lagi pengen main, biarin aja dulu main. Yang penting tugasnya dia, apa kewajibannya dia sebagai siswa dilakukan gitu loh. Nah, jadi semuanya balance. Jangan sampai kita maksain kehendak kita, nge-push, terus anaknya akhirnya merasa tertekan, terus akhirnya dia jadi nggak enjoy. Makanya kenapa Fas begitu cinta sama Al-Quran, dan adiknya juga sekarang udah mulai ikutan hafalan, karena memang kita tuh kayak ngasihnya tuh kayak santai, relax, enjoy aja gitu. Jadi nggak terlalu nge-push banget. Yang penting Fas enjoy, Fas suka, nggak masalah gitu. Dan sampai detik ini pun kita selalu nanya ke anak-anak, nanti cita-citanya dia mau apapun selama itu positif, Mami Dedi pasti akan support gitu. Ya, dan sistem reward juga berpengaruh ya sayang ya. Karena nggak cuma anak kecil sih, kita aja yang dewasa aja ketika kita mengerjakan sesuatu, kalau ada achievement yang kita dapat pasti kan kita semangat dan senang banget gitu kan. Kita kerja yang giat di kantor, kalau misalnya kita dapat kenaikan gaji atau kenaikan jabatan, pasti kan ada sesuatu yang kita tuju gitu kan. Dan kita dapat bonus-bonus itu kan kita lebih semangat gitu ya, apalagi anak kecil gitu ya, ketika kalau hafal nanti begini, pasti mereka akan senang juga gitu. Tapi balik lagi, ketika mereka mencintai akan lebih gampang. Nah, kalau misalnya mereka tidak mencintai atau belum mencintai, pasti akan lebih susah untuk mereka mencerna atau menghafal. Dan alhamdulillah kelihatannya sih Fas mencintai ya, karena luar biasa banget, Masya Allah ya. Fas Ejaz tuh 2 minggu, Fas terutama ya, 2 minggu aja pasti udah ada surat-surat baru lagi yang panjang yang dia bisa hafal gitu. Dan Ejaz pun sekarang udah mulai bisa bacaan-bacaan sholat juga. Jadi mereka ternyata suka gitu, mereka senang dengan apa yang kita kasih, dan mereka juga enjoy jalaninya, dan mereka jadi terbiasa buat itu.